Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Allah akan menyertai Anda, saya, serta kita semua di setiap langkah persiarahan hidup kita di dunia ini. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas keselamatan yang Kau anugerahkan kepada kami. Mampukanlah kami untuk mempercayakan diri kami kepada kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hari ini Anda dan saya serta kita semua diajak, sebagaimana dikatakan di dalam kitab Nabi Yesaya, bahwa Anda, saya, serta kita semua hendaknya bersorak dan bergirang karena kerahiman Allah yang sungguh luar biasa. Allah itu sungguh baik. Allah sudah mengampuni Anda, saya, serta kita semua. Maka mari, di masa Prapaskah, masa pertobatan ini, kita hadirkan kedamaian itu di tengah-tengah kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di mana kita tinggal dan di mana kita berjalan dalam menapaki persiaran hidup. Mari kita temui mereka, meminta maaf jika kita yang bersalah dan memberikan maaf kepada mereka jika mereka yang berbuat salah. Agar apa yang disampaikan Tuhan, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang. Yang ada adalah kedamaian. Sebab beginilah firman Allah. Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Luka yang mendalam, tangisan karena dikhianati, tangisan karena ditinggalkan, tangisan karena dilukai dengan kata-kata oleh sesama. Hal itu semua akan lenyap, hal itu akan diangkat dan diubah menjadi sukacita ketika Anda dan saya serta kita semua mau berbalik, meninggalkan apa yang jahat dan melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Allah kita adalah Allah yang Maha Rahim, maka hendaklah kita juga murah hati, karena Bapa kita murah hati. Maka jangan sampai hanya karena memperjuangkan rasa dendam kita, rasa sakit hati kita, hingga akhirnya kita tidak mau memberikan pengampunan kepada mereka, baik dengan kata-kata yang disadari atau tidak disadari, baik dengan perbuatan yang disadari atau tidak sadari, telah melukai hati kita. Kita diingatkan kembali saat kita melantunkan doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Jika Anda meminta pengampunan dan Anda diampuni, mengapa Anda dan saya seringkali sulit memberikan maaf kepada sesama kita yang juga meminta suatu pengampunan? Sebagai orang beriman, kita ditantang untuk menjadi pribadi yang hidup, yang menjadi perpanjangan berkat Tuhan. Bukan justru membuat keangkuhan kita sebagai penghalang untuk saluran berkat Tuhan. Di dalam Injil suci menurut Yohanes, kita juga diajak untuk belajar. Yesus mengkritik
bagi orang-orang yang beriman, yang percaya dan mengimani apa yang sudah dipilih, karena hanya setelah melihat tanda nyata. Sebagaimana dikisahkan dari seorang pegawai yang anaknya sedang sakit, dan ketika mendengar bahwa Yesus hadir ke Galilea, lalu ia datang kepada Yesus dan meminta agar Yesus datang ke rumah untuk menyembuhkan anaknya yang hampir mati karena demam. Tetapi lihat yang disampaikan oleh Yesus. Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Tetapi pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Sungguh perubahan yang luar biasa. Yesus tidak hanya menyembuhkan anak dari pegawai itu, tetapi juga memulihkan cara beriman orang itu. Ia pulang dengan iman dan kepercayaannya. Iman dan kepercayaannya serta totalitas di dalam penyerahan akan penyelenggaraan ilahi dalam hidup dirinya dan juga keluarganya, menghadirkan mukjizat di dalam kehidupan keluarganya. Anaknya menjadi sembuh dan akhirnya mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan. Meskipun Tuhan Yesus tidak hadir langsung ke rumahnya. Orang ini tadinya percaya karena mendengar begitu banyak mukjizat. Bahkan baru mendengar Yesus mengubah air menjadi anggur di pesta di Kana. Tetapi Yesus men-challenge, memberi tantangan kepada orang ini. Tanpa hadir, anaknya bisa sembuh karena iman pegawai ini. Sungguh luar biasa rencana Allah. Tidak hanya menghadirkan kesembuhan anaknya, tetapi juga menyembuhkan cara beriman orang ini. Menyembuhkan cara hidup sebagai pengikut Kristus orang ini. Ternyata menjadi murid Kristus bukan hanya percaya karena suatu tanda, tetapi adanya gerakan dari perbuatan yang tidak baik menjadi baik. Yang tadinya percaya ketika ada tanda, akhirnya percaya di dalam totalitas dan ketulusan hati, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Hidup yang penuh tantangan terkadang terasa sulit dan berat. Tetapi dari kisah ini, kita dikuatkan. Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memulihkan bagi siapa saja yang terbuka untuk dibentuk, yang terbuka akan karya Allah, yang terbuka akan rencana indah Allah di dalam hidupnya. Meskipun seringkali rencana Allah tidak seperti apa yang kita pikirkan. Rencana Allah sungguh indah di dalam rancangannya. Mungkin pegawai itu pun berpikir bahwa Yesus akan datang memegang anaknya dan menyembuhkan anaknya. Tetapi apa yang dilakukan Yesus? Dia membentuk orang itu agar di dalam iman perlu sikap totalitas. Agar di dalam iman perlu sikap rendah hati dan kemurnian di dalam motivasi sebagai orang beriman. Semoga berkat Tuhan senantiasa menguatkan dan melindungi kita dan memberkati kita selalu, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Mukjizat bukanlah cita-cita orang beriman di dalam menapaki persiaran hidup. Mukjizat adalah anugerah yang Tuhan berikan karena kita layak mendapatkannya. Ukuran layak hanya Tuhan yang tahu. Tetapi sebagai orang beriman, mari kita belajar dari pegawai istana itu yang terus mau belajar, berkembang dan bertumbuh di dalam cara hidup beriman. Masa Prapaskah menjadi masa pertobatan. Jika kita beriman bermentalkan deudes, saya beriman supaya mendapat mukjizat, bertobatlah dan berubahlah. Serahkanlah semuanya
dalam rancangan indah Tuhan. Bukalah hati kita agar Tuhan menjamah kita satu persatu dan menjadikan kita berkat dan juga saluran rahmat-Nya. Selamat mengawali pekan dengan semangat yang baru, sukacita yang baru, dan pengampunan sebagaimana Allah senantiasa mengampuni kita. Tuhan memberkati. Amin.